Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas IF 4309 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Persepsi Mahasiswa Terhadap Penggunaan E-Learning di Era Industri 4.0. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Pada pembukaan dan bab 1 yaitu pendahuluan akan disampaikan oleh saya yang bernama Fadlur Rahman Akbar Nasution. Kemudian dilanjutkan ke bab 2 yaitu kajian pustaka yang akan disampaikan oleh Afrizal Sahrudin Yusuf. Dan bab 3 akan disampaikan oleh Tiara Febrianti. Dan bab 4 yaitu simpulan dan penutupnya akan disampaikan oleh Muhammad Awaludin Ridho. Ya, tidak perlu berlama-lama, bab 1 akan saya sampaikan sekarang. Latar belakang dari penelitian ini adalah dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa kita sebut dengan iptek dalam membantu memajukan dunia pendidikan. Contohnya adalah bagaimana dunia teknologi dimanfaatkan oleh pendidikan dalam pencarian informasi untuk mencari solusi dari suatu permasalahan yang ada. Kemudian pendidikan memanfaatkan teknologi untuk membantu proses pembelajaran agar lebih efektif, yaitu dengan metode e-learning. Telkom University sendiri sudah menggunakan e-learning dalam proses pembelajarannya, yaitu dengan memberikan tugas kepada mahasiswa dan memberikan materi kepada mahasiswa melalui e-learning. Dalam penelitian ini kami melakukan batasan masalah, yaitu pertama, kami mengujinya menggunakan kuesioner. Kedua, penelitian ini hanya berkaitan dengan bidang pendidikan di lingkungan kampus dengan responden mahasiswa Telkom University Prodi Informatika kelas IF 4309. Penelitian ini hanya meneliti tentang efektivitas e-learning. Keempat, kami hanya menggunakan metodologi kualitatif, penelitian kualitatif. Ketiga, kami merumuskan masalahnya. Yang pertama adalah bagaimana peranan teknologi dalam memaksimalkan pendidikan yang ada sekarang di era industri 4.0. Kedua, bagaimana metode e-learning menjadi kegiatan pelajaran yang lebih efektif. Ketiga, bagaimana perspektif mahasiswa mengenai metode e-learning ini. Tujuannya adalah pertama mendeskripsikan peranan teknologi dalam memaksimalkan pendidikan pada era industri 4.0. Kedua, menjabarkan apa yang membuat metode pembelajaran e-learning lebih efektif dan mendeskripsikan persepsi mahasiswa mengenai metode e-learning. Terakhir adalah metode penyusunan. Kami menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Pengumpulan datanya kami menggunakan kuesioner dengan responden mahasiswa Telkom University Fakultas Informatika kelas IF 4309 dengan pengolahan data yang kami sesuaikan dengan teori yang kami gunakan. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan proses pembelajaran dan suasana pembelajaran yang nyaman agar peserta didik mampu mewujudkan dan mengembangkan potensi dalam dirinya, yaitu sebagai bentuk usaha dia mengembangkan kekuatan spiritual, pengembangan diri, kecerdasan, akhlak mulia, dan potensi dalam diri yang digunakan untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang selanjutnya yaitu teknologi. Teknologi merupakan ilmu pengetahuan yang ditujukan untuk membuat suatu alat, ekstraksi suatu data ataupun benda, dan kemudian untuk pengolahan benda tertentu. Baik, saya akan melanjutkan yaitu pengertian era industri 4.0 atau 4.0. Saat ini, perkembangan teknologi mulai dari sensor, interkoneksi, dan analisis data memunculkan gagasan bahwa semua teknologi tersebut akan digabungkan menjadi satu dalam bidang industri, yaitu istilah industri 4.0 atau 4.0. Nah, industri 4.0 ini atau 4.0 ini dengan angka 4 sebagai perubahan yang terjadi keempat kalinya setelah
tiga revolusi atau tiga kejadian sebelum industri 4.0 ini, sehingga industri 4.0 yang kita kenal saat ini yaitu industri yang muncul setelah adanya 3 kali revolusi industri sebelumnya, di mana era manual atau era semua serba mekanik semua sekarang menjadi era digital. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengertian e-learning. E-learning sendiri merupakan singkatan dari electronic learning yang menggunakan basis online atau menggunakan internet maupun intranet. E-learning sendiri yaitu memerlukan media perantara untuk bertukar informasi baik antara peserta didik dengan pengajar. Oleh karena itu diperlukan komunikasi yang baik serta menggunakan teknologi yang mumpuni untuk melaksanakan e-learning dengan secara efektif. Dan pernyataan-pernyataan dapat disampaikan melalui e-learning. Karena penggunaan e-learning ini cukup mudah, kita hanya cukup menggunakan beberapa tombol, menggunakan beberapa media, dan kemudian kita sudah bisa mengakses dan mendapatkan informasi dari apa yang disampaikan pada kursus atau materi yang disampaikan oleh pengajar atau dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Febrianti, kelas IF 309 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan bagian bab 3 yaitu analisis persepsi mahasiswa terhadap pengguna e-learning di era 4. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu peranan teknologi dalam era industri 4. Pada zaman sekarang ini banyak sekali para pelajar yang menggunakan alat teknologi. Karena dengan adanya alat teknologi itu memudahkan para pelajar untuk menyelesaikan tugasnya. Contohnya, para pelajar lebih mudah mencari informasi dan informasi itu semua didapatkan dari internet. Dan untuk mengakses internet sendiri harus menggunakan alat teknologi. Bahkan alat teknologi sekarang menjadi kebutuhan dasar setiap orang, karena setiap orang pada zaman sekarang ini selalu bergantung pada teknologi. Dan dunia pendidikan pun pada saat ini harus selalu menyesuaikan perkembangan teknologi, karena semakin pesatnya perkembangan teknologi di zaman ini. Saya akan menjelaskan metode e-learning dalam kegiatan pembelajaran. Sistem e-learning ini dilakukan melalui alat elektronik seperti komputer, laptop, handphone, dan lainnya yang sudah terhubung dengan internet. Dan bagi pelajar yang ingin menggunakan e-learning dalam proses pembelajarannya, diharapkan harus terlebih dahulu mempersiapkan media pembelajaran yang akan dipilih. Lalu tentukan topik yang akan dipelajari. Lalu setelah itu, siapkan sarana belajar berbasis elektronik seperti komputer, laptop, dan lain sebagainya yang sudah terkoneksi dengan internet. Terakhir, saya akan menjelaskan persepsi mahasiswa terhadap metode e-learning. Yang pertama, persepsi mahasiswa mengenai peranan teknologi dalam memaksimalkan pendidikan di era industri 4. Berdasarkan jawaban dari kuesioner yang telah dibuat, yaitu peranan ini sangatlah baik dan memudahkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif, dan para pelajar bisa mencari informasi lebih praktis dan lebih lengkap. Kedua, persepsi mahasiswa terhadap bagaimana e-learning menjadi kegiatan pembelajaran yang lebih efektif. Berdasarkan jawaban dari kuesioner yang telah dibuatkan, yaitu dengan menggunakannya setiap saat. Yang terakhir, persepsi mahasiswa terhadap metode e-learning. Berdasarkan jawaban dari kuesioner yang telah dibuatkan, metode e-learning merupakan sebuah konsep pembelajaran yang dilakukan menggunakan alat elektronik yang sudah terhubung dengan internet. Dan e-learning ini memudahkan para mahasiswa ketika tidak hadir di kelas, karena materi yang diajarkan bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awal Hunido dari kelas IFK 309, kelompok 8. Saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu kesimpulan. E-learning sangat digunakan pada masa sekarang ini karena proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan kita dapat mencari informasi yang lebih lengkap. Metode e-learning itu sangat efektif karena bisa digunakan setiap saat. Menurut persepsi IFK 309, metode learning itu merupakan sebuah konsep alat elektronik yang berbasis internet. Metode learning sangat memudahkan mahasiswa yang tidak bisa hadir ke kelas karena materi bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Yang terakhir yaitu saran. E-learning sangat diperlukan untuk memperbarui informasi dan materi dan tugas-tugas karena supaya tidak tergantung pada materi yang dijelaskan oleh dosen. Dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai e-learning, seperti contohnya teknologi apa saja yang telah digunakan dan mengevaluasi kekurangan dari e-learning.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.